Asal-usul gempa bumi. Gempa bumi terjadi akibat pelepasan energi secara tiba-tiba dari dalam bumi. Biasanya disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik sehingga menciptakan tekanan yang besar. Ketika tekanan ini melebihi batas elastis, batuan di sekitarnya, energi dilepaskan dalam bentuk getaran atau gelombang seismik yang kemudian kita rasakan sebagai gempa bumi. Dampak ekonomi gempa bumi. Adapun yang pertama, rusaknya akses perdagangan yang mengganggu distribusi barang dan jasa. Yang kedua, pengeluaran besar-besaran untuk memperbaiki kembali fasilitas-fasilitas yang rusak. Yang ketiga, banyaknya bisnis yang tutup akibat kerusakan fisik atau gangguan operasional. Yang keempat, hilangnya pendapatan bagi individu dan perusahaan yang terkena dampak. Dan yang kelima atau terakhir, alokasi dana pemerintah untuk bantuan dapat mengganggu anggaran publik. Itulah 5 dampak dari gempa bumi bagi ekonomi. Selain terjadinya dampak, gempa bumi juga memberikan efek bagi lingkungan loh. Seperti yang kita lihat secara bersama-sama, ada 7 efek gempa bumi bagi lingkungan. Adapun efek yang pertama, terjadinya tanah longsor. Efek kedua, perubahan aliran air sungai. Adapun efek yang ketiga, hancurnya habitat flora dan fauna. Efek keempat, peningkatan aktivitas vulkanik. Adapun efek yang kelima, peningkatan erosi tanah akibat pergerakan tanah. Efek keenam, pencemaran bahan kimia dari industri berdampak. Dan yang ketujuh, pencemaran bahan kimia dari industri terdampakkan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Princess Nazara. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang gempa bumi. Sebelum saya menjelaskannya, perkenalkan nama saya Princess Zara Zakirawaru. Saya akan melanjutkan penjelasannya yang berjudul Perspektif Global dan Lokal. Perspektif global memiliki 2 penjelasan. Yang pertama adalah kolaborasi antara negara dalam penelitian seismologi dan pengembangan teknologi mitigasi gempa. Yang kedua, tiap negara memberikan bantuan finansial dan kemanusiaan kepada daerah yang terkena gempa. Yang kedua, ada perspektif lokal, juga memiliki 2 penjelasan. Yang pertama, fokus pada penanganan darurat, evakuasi dan pemulihan cepat pasca gempa oleh otoritas lokal. Yang kedua, pemerintah lokal menerapkan regulasi bangunan tanah gempa dan sistem peringatan dini. Kemudian ada inovasi dalam teknologi pemantauan dalam gempa bumi. Di situ ada memiliki 3 penjelasan. Yang pertama, sensor seismograf canggih. Penggunaan sensor seismograf yang lebih sensitif dan akurat untuk mendeteksi gelombang seismik dengan resolusi tinggi. Yang kedua, aplikasi mobile dan platform online. Penyediaan aplikasi mobile dan platform online untuk menyebarkan informasi gempa bumi secara cepat. Yang ketiga, ada sistem peringatan dini, yaitu teknologi peringatan dini untuk memprediksi gempa bumi dan memberikan peringatan sebelum gelombang utama tiba. Dalam gempa bumi ada yang namanya kesiapsiagaan dan respon komunitas. Berikut ini ada kesiapsiagaan dan respon komunitas di dalam gempa bumi. Yang pertama, menyusun rencana darurat untuk prosedur evakuasi, titik kumpul, dan tim tanggap darurat. Yang kedua, membangun dan memperkuat infrastruktur lokal dengan standar tahan gempa. Yang ketiga, menyediakan peralatan darurat seperti P3K, alat pemadam kebakaran, dan radio komunikasi. 4. Melakukan evakuasi cepat dan aman dari area berisiko kepada korban yang terluka. Yang kelima, menyediakan tempat penampungan sementara bagi warga yang kehilangan rumah. Yang keenam, menjalin komunikasi yang efektif antara warga, tim, dan pihak berwenang. Baiklah, dari hasil pembahasan gempa bumi, kami telah menyimpulkan sebuah kesimpulan.
yaitu gempa bumi merupakan fenomena alam yang dapat memiliki dampak luas dan merusak pada kehidupan manusia dan lingkungan. Dengan pemahaman yang mendalam tentang penyebab, dampak, dan strategi mitigasi serta respon, kita dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan minimalkan kerugian. Melalui inovasi teknologi, pendidikan komunitas, dan perencanaan yang matang, kita dapat mengurangi risiko dan mempercepat proses pemulihan pasca gempa.